Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Nada Alif Aiduri. Saya Nurmala. Saya Siti Lumaila. Saya Ifadatul Hasanah. Saya Siti Azizah. Baik, di sini kami akan memulai dengan judul tradisi Islam dan dalil-dalilnya. Definisi bid'ah adalah mengadakan sesuatu tanpa ada contoh. Pembagian bid'ah. Secara garis besar, para ulama membagi bid'ah menjadi dua bagian, yaitu bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik dan bid'ah mazmumah, bid'ah yang tercela. Ada pula beberapa hadis bid'ah hasanah pada masa Rasulullah, antara lain yang pertama hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, yang kedua ada hadis Sayyidina Bilal, yang ketiga ada hadis Ibni Abbas, yang keempat ada hadis Ali bin Abi Thalib, yang kelima ada hadis Amr bin Al-As, yang keenam atau yang terakhir ada hadis Rifa'ah bin Rafi. Bid'ah hasanah setelah Rasulullah wafat. Yang pertama ada pengimpunan Al-Quran dalam mushaf. Umar mengusulkan pengimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Abu Bakar mengatakan bahwa hal itu belum pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi Umar meyakinkan Abu Bakar bahwa hal itu tetap baik walaupun belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dengan demikian, bid'ah itu termasuk bid'ah hasanah. Yang kedua ada sholat tarawih. Rasulullah tidak pernah menganjurkan sholat tarawih secara berjamaah. Beliau hanya melakukannya beberapa malam, kemudian meninggalkannya. Beliau juga tidak pernah pula melakukannya secara rutin setiap malam. Tidak pula mengumpulkan mereka untuk melakukannya. Demikian pula pada masa Khalifah Abu Bakar. Kemudian untuk melakukannya, apa yang beliau lakukan ini tergolong bid'ah, tetapi bid'ah hasanah. Karena itu, beliau mengatakan sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Pada hakikatnya, apa yang beliau lakukan ini termasuk sunnah. Yang ketiga ada azan Jumat. Pada masa Rasulullah, Abu dan Umar, azan Jumat dimundangkan apabila imam telah duduk di atas mimbar. Pada masa Utsman, kota Madinah semakin luas, populasi penduduk semakin meningkat, sehingga mereka perlu mengetahui dekatnya waktu Jumat sebelum imam hadir ke mimbar. Lalu Utsman menambah azan pertama yang dilakukan di Zawrah, tempat di pasar Madinah, agar mereka segera berkumpul untuk menunaikan sholat. Sebelum imam hadir ke atas mimbar, semua sahabat menyetujuinya. Apa yang beliau lakukan ini termasuk bid'ah hasanah. Baik, untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Sholat sunnah sebelum sholat id dan sesudahnya. Rasulullah tidak pernah melakukan sholat sunnah sebelum sholat id dan sesudahnya. Kemudian beberapa orang melakukannya pada masa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan ternyata beliau membiarkan dan tidak menegur mereka karena apa yang mereka lakukan termasuk bid'ah hasanah. Siapa saja boleh melakukannya. 5. Hadis talbiyah. Kebolehan menambah zikir baru terhadap zikir yang maksur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Bahkan bisa dikatakan ijma, konsensus ulama. 6. Redaksi sholawat Nabi. Beberapa redaksi sholawat Nabi yang disusun oleh para sahabat dan ulama salaf yang diriwayatkan oleh Syekh Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Jalal Al-Afham fi al-Sala wa al-Salam ala khair al-anam. Hal tersebut yang menjadi inspirasi bagi para ulama untuk menyusun beragam redaksi sholawat, sehingga lahirlah sholawat nariyah, Tibbul Qulub, Al-Fatih, Al-Munjiyat, dan lain-lain. Adapun bid'ah hasanah setelah generasi sahabat. 1. Pemberian titik dalam penulisan mushaf. Pada masa Rasulullah, penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat tanpa pemberian titik terhadap huruf-hurufnya seperti ba, ta, dan lain-lainnya. Pemberian titik pada mushaf
Al-Quran baru dimulai oleh seorang ulama tabi'in, Yahya bin Ya'mur, wafat sebelum tahun 100 Hijriah atau 71-9 Masehi. Setelah beliau memberi titik pada mushaf, para ulama tidak menolaknya meskipun Rasulullah belum pernah memerintahkan pemberian titik pada mushaf. 2. Penulisan Rasulullah SAW ketika menulis nama Nabi. Hal ini belum pernah dilakukan pada masa Nabi dalam surat-surat yang beliau kirimkan kepada para raja dan kepada suku Arab dan kepala suku Arab. Dalam surat-surat yang Rasulullah kirimkan pada waktu itu hanya ditulis dari Muhammad Rasulullah kepada si fulan. 3. Perkembangan ilmu hadis. Di antara bid'ah hasanah yang telah disepakati oleh kaum muslimin, termasuk oleh kelompok yang tidak mengakui bid'ah hasanah, adalah perkembangan istilah-istilah dalam berbagai keilmuan dalam Islam, terutama dalam ilmu hadis. Pada masa Rasulullah dan masa sahabat belum pernah diperkenalkan istilah-istilah yang berkembang dalam ilmu al-jar wal al-ta'dil seperti perawi si fulan, sikoh, hafiz, mut'in, syadu, da'if, dan lain-lain. Meskipun istilah-istilah tersebut belum pernah diperkenalkan pada masa Rasulullah dan masa sahabat, tetapi tak satupun ulama menolaknya atau menganggapnya bid'ah dalalah. 4. Bid'ah hasanah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal termasuk ulama mujtahid yang mengakui bid'ah hasanah. Konsep bid'ah hasanah yang diikuti oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, termasuk di kepulauan Nusantara Indonesia sejak dulu kala, memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dari hadis-hadis sahih, perilaku para sahabat dan paradigma pemikiran ulama salaf yang salih dan otoritatif. 2. Membedah tradisi. 1. Makna sebuah tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang terjadi berulang-ulang dengan disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan. 2. Hukum melanggar tradisi masyarakat. Melanggar tradisi masyarakat adalah hal yang tidak baik selama tradisi tersebut tidak diharamkan oleh agama. 3. Tradisi ngapati, mitoni, dan tingkepan. Ngapati atau ngupati adalah upacara selamatan ketika kehamilan menginjak pada usia 4 bulan. Sedangkan mitoni atau tingkepan melek kandung adalah ketika kandungan berusia 7 bulan. Upacara tersebut dilakukan dengan tujuan agar janin yang ada dalam kandungan nantinya lahir dalam keadaan sehat walafiat serta menjadi anak yang saleh. 4. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil adalah boleh. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah. 5. Hukum melakukan talqin mayit. Terdapat 2 jenis talqin yang dianjurkan dalam Islam, yaitu talqin sakarat al-maut dan talqin saat pemakaman jenazah. Penjelasan dan dalil masing-masing jenis talqin tersebut adalah sebagai berikut. A. Talqin saat sakaratul maut, yakni mentalqin orang yang akan meninggal dunia sebelum nafasnya sampai ditenggorokan dan hal itu disunahkan. B. Talqin saat pemakaman jenazah. Imam An-Nawawi dalam Al-Azkar menjelaskan bahwa membaca talqin untuk mayit setelah dimakamkan adalah perbuatan sunnah. 6. Hukum selamatan 7 hari kematian. Menyikapi atas Imam Tawus yang diriwayatkan dari Sufyan tersebut di atas, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhd menyatakan bahwa
Bersedekah selama 7 hari itu adalah perbuatan sunnah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebiasaan masyarakat tentang penentuan hari dalam tahlilan itu dapat dibenarkan. 7. Jamuan makan kepada para pentakziah. Mengenai keputusan Rasulullah memberikan makanan kepada para tawanan itu tidak dapat dijadikan alasan mengharamkan menyuguhkan makanan kepada para orang yang bertakziah. 8. Tahlil fidho atau tebusan. Hal ini diistilahkan dengan tahlil fidho atau tebusan. Hal demikian itu boleh dilakukan sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, panutan kaum Wahabi. 9. Membaca Al-Quran di kuburan. Mengenai hal ini, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis. An Abi Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza mata ahadukum fala tahbisu wa asiqu bihi ila qabrihi wal yaqra'u inda ra'sihi bi fatihatil kitabi wa inda rijlaihi bi khatimati suratil baqarati fi qabrihi. Rawahu Tabrani fil Kabir Raqmun 13613 wal Baihaqi fi Sya'bi Raqmun 9294 wa Tarikh Yahya Ibnu Ma'in. Diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kalian telah meninggal, ada yang meninggal, maka janganlah diakhirkan, segeralah dimaafkan dan bacakanlah di samping tubuhnya surat Al-Fatihah di dekat kepala dan ayat terakhir surat Al-Baqarah di dekat kakinya. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 13.613, Al-Baihaqi dalam Kitab Al-Imam nomor 9.294 dan Tarikh Yahya Ma'in 4/449. 10. Zikir bersama dan mengeraskan suara. Ada sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat kita. Apabila berzikir selesai sholat maupun dalam acara ritual, tahlilan dan lain-lain dilakukan secara bersama-sama dan mengeraskan suara. Hal tersebut tidak mengurangi pahala zikir, bahkan dianjurkan untuk dilakukan dan terus ditradisikan. 11. Tradisi tahlilan. Berkumpul untuk melakukan tahlilan merupakan tradisi yang telah diamalkan secara turun-temurun oleh mayoritas umat Islam Indonesia. Meskipun acara formatnya tidak diajarkan langsung oleh Rasulullah, namun kegiatan tersebut diperbolehkan karena tidak satupun unsur-unsur yang terdapat di dalamnya bertentangan dengan ajaran Islam. 12. Tradisi Yasinan. Tradisi Yasinan adalah membaca surat Yasin secara bersama-sama, baik membacanya sendiri-sendiri di tempat yang sama atau membacanya dengan pimpinan oleh seorang pemandu. Bacaan Yasin tersebut biasanya dihadiahkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ada pula yang membacanya di samping orang-orang yang sedang menghadapi detik-detik akhir dari kehidupan di dunia, dan ada pula yang melakukannya di makam para ulama, orang tua, dan kerabat. 13. Tradisi Maulid Nabi. Setiap bulan Rabiul Awal 3, mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia mengadakan upacara perayaan Maulid Nabi. Dalam acara tersebut biasanya dibacakan sirah dan biografi kehidupan Nabi, mulai kelahiran hingga wafatnya. Pengetahuan sirah dan wafatnya Nabi akan menambah cinta kepada Nabi serta memperkuat keimanan kita kepada Nabi. Syekh Ibnu Taimiyah Al-Harani menanggapi tradisi Maulid ini dengan sangat positif. 14. Tradisi Manakiban dan Haul. Manakiban dan Haul adalah upacara pembacaan biografi dan keutamaan para wali Allah yang menjadi panutan umat. Dalam acara tersebut juga diiringi pembacaan Al-Fatihah, ayat-ayat Al-Quran, dan aneka zikir lain melalui pahalanya dihadiahkan kepada wali dan bersangkutan. 5. Tradisi bulan Syuro. Pada 10 hari pertama bulan Muharram, kaum muslimin di berbagai belahan dunia banyak menunaikan ibadah puasa sunnah, terutama tanggal 9 dan 10. 16. Tradisi bulan Saban, Ruhan dan Nyoda. Bulan Saban adalah bulan yang istimewa. Pada bulan Saban,
semua amal manusia dilaporkan kepada Allah. Nabi sendiri memperbanyak puasa pada bulan Sa'ban, melebihi puasa beliau pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan Sa'ban, di kalangan masyarakat kita ada pula tradisi ziarah kubur yang di sebagian daerah dikenal dengan tradisi nyadar. 17. Istighosa atau tawasul. Istighosa dan tawasul adalah memohon datangnya manfaat atau terhindarnya bahaya kepada Allah dengan menyebut nama seorang nabi atau wali karena memuliakan atau ikram terhadap keduanya. 18. Khasiat ayat Al-Quran, hizib dan doa. Mengamalkan doa-doa, hizib dan memakai azimat pada dasarnya tidak lepas dari ikhtiar seorang hamba yang dilakukan dalam bentuk doa kepada Allah melalui amalan itu. Baik, itu tadi beberapa hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa diterima dengan baik. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.